Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengelola sebuah usaha catering diperlukan sebuah sistem aplikasi yang multifungsi, seperti contoh karya kami Giri Sahid, yang di dalamnya bisa mencakup divisi marketing atau promosi. Di situ juga ada divisi gudang, ada divisi produksi, dan ada juga divisi administrasi keuangan. Jadi aplikasinya ini ada websitenya, sehingga dengan website ini bisa dipublikasikan ke semua media sosial, baik itu Facebook, baik itu Instagram, TikTok, dan sebagainya, sehingga masyarakat luas bisa mengetahui. Seperti contoh di video ini. Jadi di website ini ada menu daftar menu. Nah, ini adalah daftar menu catering kita. Di sini warga masyarakat atau konsumen ini akan bisa mengakses. Akan tetapi masyarakat luas tidak bisa langsung transaksi di sini. Hanya bisa melihat saja, seperti contoh seperti ini. Ini contoh menunya. Ini bisa dibuat foto lebih dari satu. Ini. Tapi ketika mereka mau transaksi, misalkan di sini mau pesan 50 porsi, masukkan daftar pesan, ini tidak bisa. Aplikasi mewajibkan untuk melakukan login terlebih dahulu, seperti ini. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh semua operator yang mempunyai username dan password di aplikasi ini. Jadi di sini untuk melakukan list pesanan, silakan login terlebih dahulu. Pemesannya siapa? Atas namanya misalkan Keisa. Nomor WA-nya misalkan 081225. Lalu sign. Kita lihat dulu daftar pesanannya di sini. Ini masih kosong. Lalu kita coba masukkan pesanan Keisha ini. Misalkan di sini es podeng, mau melakukan pesta ulang tahun misalkan, dengan membutuhkan 50 porsi es podeng. Masukkan daftar pesanan. Lalu kita lihat di sini pesanan. Kalau sudah, misalkan hanya pesan satu, kalau mau pesan dua ya nanti tinggal di daftar menu ini ditambahkan. Misalkan sup ayam 50 juga, masukkan daftar. Lalu di sini lihat pesanan. Seperti ini. Kalau sudah di sini, isikan dulu alamat pemesan. Alamat pemesan Banaran, Wonoboyo, Wonogiri. Pesanan ini akan diambil tanggal 15 besok. Alamat pengiriman mau menyelenggarakan acara di Anur, Wonoboyo. Lalu klik simpan data pemesan. Lalu DP-nya berapa? Kalau misalkan 0 ya diketik 0 saja. Kalau misalkan ada DP, katakanlah 100.000, klik simpan pemesanan di sini tombol hijau. Maka nanti akan dicetak
nota order. Di sini batal. Kalau sudah, otomatis di internal catering akan melakukan cek stok bahan baku. Untuk membuat es podeng nanti kan butuh agar-agar, buah nanas, gula pasir, dan kolang-kaling misalkan. Sedang di sini stoknya 0 semua. Oke saja kita lakukan transaksi pembelian bahan baku. Kita cari nanas. Kita ketikkan di sini nanas. Kita klik tombol hijau ambil nanas, harga beli misalkan kita beli dengan 120.000, isi 20 biji. 20 biji. Harga jualnya boleh disamakan dengan HPP, tapi kalau kita mau mengambil sedikit untuk perjalanan BBM misalkan, taruh aja di sini 7.000, lalu proses beli. Terus lagi di sini masukkan kode barang lagi atau nama barang. Kolang-kaling. Klik ambil. Kolang-kaling di sini beli 30.000, isi 2 kilogram. Harga jualnya kita buat 16.000, proses beli. Lalu di sini gula pasir. Gula pasir 2 kilogram itu 34. 2 kilogram. Proses beli sama agar-agar. Agar-agar 30.000, 4 piece. Harga jual 8.000, proses. Nah, di sini sudah ada tabel yang kita belanja. Kalau sudah, lalu kita klik simpan transaksi. Jangan lupa harus diklik simpan transaksi. Nah, kalau sudah, otomatis bahan yang kita beli tadi akan dikirim ke bagian produksi. Nah, untuk saat ini kan masih ada di gudang nih. Nah, yang namanya usaha catering pasti punya gudang stok bahan baku. Dan harus dicatat setiap pengeluaran bahan baku ini ke bagian dapur atau bagian produksi untuk diolah menjadi bahan, untuk menjadi menu produk jadi. Ini harus dicatat sebagai mutasi barang atau mutasi bahan baku dari gudang ke produksi. Jadi langkahnya klik transaksi lalu mutasi barang. Kita mutasikan ke bagian dapur. Jangan lupa ini dikosongkan dulu. Tabel ini sudah ada di sini. Kita clear dulu. Kalau sudah, kita masukkan nanas. Nanas kita ambil 2. Oh, di sini ada sisa dapur ya. Di sini ada sisa dapur. Jadi nanti kalau misalkan di dapur itu kemarin masih ada sisa, misalkan kemarin itu ada pesanan ngambil 3 biji nanas dan hanya dipakai 2, masih sisa 1. Ini nanti akan muncul 1 di sini yang warna oranye ini. Ini sebagai pertimbangan. Kalau yang dibutuhkan 2 seharusnya ngambilnya 1, bukan 2 lagi. Karena di sini masih ada sisa 1. Jadi ini untuk sekaligus untuk memonitor seperti itu. Ini nanti otomatis muncul. Karena ini kosong, kita proses 2. Lalu di sini kolang-kaling. Di
Di sini juga tidak ada sisa. Kita butuh 2 kilogram. Terus di sini agar-agar Oke. Jadi ketika di sini diketikkan A itu semua yang berekstension A, semua yang ada huruf A nama barangnya akan ditampilkan semua. Setelah di sini AG hanya ada satu, kita ambil agar-agar. Di sini juga tidak ada sisa. Jumlah agar-agar kita butuhkan misalkan 3 saja. Kita proses beli. Terus gula pasir ambil di sini, gula pasir kita ambil 2 kilogram. Nah, ini tabel di sini. Daftar mutasi bahan baku ke divisi produksi. Ini ada nanas, kolang-kaling dan sebagainya ini. Ini akan dikirimkan ke bagian produksi. Di sini wajib diisikan nama penanggung jawabnya siapa yang menyerahkan. Misalkan ketik saja nama penanggung jawabnya, nama penerimanya. Kalau sudah, klik simpan mutasi. Ini boleh dicetak, boleh tidak. Karena di aplikasi sudah ada daftar mutasinya, laporan mutasi misalkan. Ini sudah ada. Jadi tanggal ini, buah nanas, kolang-kaling dan sebagainya ini dikirimkan ke gudang, yang menyerahkan Dewi Mulya, yang menerima Bayu. Sama juga laporan pembelian tadi. Di sini belanja nanas tadi 20, harga beli sekian. Kalau sudah, otomatis bahan-bahan tadi diolah oleh bagian produksi. Setelah diproduksi, akan menjadi bahan yang sudah siap untuk dikirimkan. Akan tetapi harus dicatat dulu. Jadi di bagian produksi ini mencatat, di pencatatan produksi. Di sini kodenya lupa, es podeng. Ini ambil di sini paling bawah. Klik tombol ambil. Jumlah produksinya 50 porsi. 50 porsi itu misalkan 500. Harga jualnya per porsi itu 6.000. Sini 50.000. Nah, di sini ada foto. Kalau mau mengganti foto yang ada di sini, ini bisa dimasukkan di sini. Pilih file, lalu silakan ambil foto yang mana saja. Tapi kalau tidak, di sini langsung diproses simpan. Kalau masih mempertahankan foto yang ini, klik proses. Kalau sudah, kita cek di laporan produksi. Hari ini banyak sekali pesanan es podeng. Di sini ada 50. Seperti ini. Lalu di sini ada pencatatan sisa bahan baku yang saya sampaikan di awal. Jadi setiap hari di sini bagian dapur atau bagian produksi ini harus mencatat semua sisa bahan baku yang ada. Jadi misalkan di sini contoh saja, tadi kan mengambil gula pasir 2 kilogram.
Nah, gula pasir ini hanya dipakai 1,5, otomatis masih setengah, 0,5. Ketika 0,5, lalu proses simpan. Seperti ini. Coba kita cek gula laporan sisa yang kita inputkan tadi. Tanggal 26 bulan 10 2025 jam 9:21 gula pasir sisa. Jadi ini pencatatan jam sekian. Ini ada sisa. Terus sekarang kita coba, misalkan ada mutasi barang seperti yang saya sampaikan. Ini hanya untuk menguji coba. Tadi kan kita menginputkan sisa gula 0,5. Misalkan ini ada mutasi 1. Nah, ini kan muncul 0,5. Jadi gula pasir di dapur atau di bagian produksi itu masih setengah kilogram. Kalau kebutuhannya sebetulnya 2, berarti ini bisa untuk bahan pertimbangan. Seperti itu. Lalu kalau sudah diproduksi, bagaimana langkah selanjutnya di aplikasi ini? Kita masuk ke kasir. Kita login sebagai kasir. Kita masukkan nama pemesan Keisa 081225. Kita proses cari. Nah, ini yang dipesan oleh Keisa. Tadi kita produksi hanya es podeng, sop ayam, anggap saja masih ada stok misalkan. Kemarin sudah melakukan DP atau membayar uang muka sebesar 100.000, totalnya 600.000. Di sini sisanya 500.000 atau di sini yang harus dibayar 500.000. Kalau sudah, kita klik proses bayar seperti ini. Jadi proses dari belanja bahan baku sampai pengolahan sampai ke kasir di aplikasi ini sudah dikerjakan clear oleh sistem. Lalu bagaimana ketika kita mau melihat laporan pembelian ataupun laporan pencatatan produksi? Di sini ada. Jadi harus masuk ke divisi koki dulu kalau kita mau melihat laporan produksi. Kalau mau melihat stok bahan yang ada di gudang, kita harus masuk dulu di divisi gudang. Misalkan di sini monitoring bahan baku. Ini monitoring bahan baku atau stok bahan baku. Di sini minyak goreng ada sisa. Ini sekilas preview dari aplikasi karya kami, Giri Sahid Komputer Wonogiri. Semoga ini bisa membantu semua pengusaha catering sehingga bisa meningkatkan kualitas pelayanan, kualitas promo dari usaha catering, dan juga bagaimana mengelola bahan baku dan juga produk jadi yang ada di
usaha Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.